Pak Harto duduk termenung di beranda rumahnya. Usianya sudah 68 tahun. Tubuhnya masih tegap. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Kakinya cepat kesemutan, sering dingin di malam hari, dan yang paling ia enggan bicarakan hubungan dengan istrinya tidak sehangat dulu. "Istriku tidak pernah komplain," kata Pak Harto dalam hati, "tapi aku tahu. Aku sudah tak seaktif dulu." Hingga suatu hari, saat berkunjung ke rumah menantunya di kota, ia melihat buku kecil di atas meja. Judulnya sederhana, tapi membuat jantungnya berdebar, "Sirkulasi Darah dan Keintiman Lansia." Buku itu ditulis oleh seorang dokter spesialis geriatri. Ia membacanya pelan-pelan, dan di halaman pertama tertulis kalimat yang membuka matanya. Sirkulasi darah yang lancar adalah kunci keintiman yang tetap menyala, bahkan setelah usia 65. Pak Harto tak menyangka bahwa apa yang ia alami, kesemutan, lelah tanpa sebab, dan rasa kurang percaya diri semuanya berakar dari satu masalah aliran darah yang tidak optimal. Di buku itu, sang dokter menjelaskan bahwa setelah usia 65 pembuluh darah mulai kehilangan elastisitas, jantung bekerja lebih keras, dan aliran darah ke organ penting bisa terganggu. Ini bukan hanya soal tekanan darah atau kolesterol, tapi juga menyangkut kualitas hidup dan hubungan pribadi seseorang. Namun kabar baiknya, solusi alami bisa dimulai dari makanan harian. Lebih khusus lagi dari buah-buahan tertentu yang memiliki kemampuan luar biasa untuk melancarkan sirkulasi darah dan mendukung fungsi keintiman secara alami. Dokter itu bahkan menuliskan 5 buah utama yang bisa membantu para lansia mendapatkan kembali vitalitasnya. Buah-buahan ini tidak hanya memperbaiki aliran darah, tapi juga memberikan nutrisi penting untuk menjaga hormon, menjaga elastisitas pembuluh darah, dan meningkatkan rasa percaya diri pria maupun wanita. Setelah membaca bagian itu, Pak Harto langsung mencatat 5 buah yang disebutkan. Ia merasa seperti diberi harapan baru. "Kalau bisa dibantu dengan makanan, aku mau mencoba," gumamnya. Ia pun memutuskan untuk mencari buah-buahan itu dan mulai memasukkannya ke dalam menu harian. Hasilnya, dalam waktu 2 minggu, ia sudah mulai merasakan perbedaannya. Buah pertama yang disebut dalam buku dokter itu adalah semangka. Pak Harto hampir tidak percaya. Ia sudah lama mengenal semangka hanya sebagai buah pencuci mulut yang menyegarkan di musim panas. Tapi ternyata, buah ini menyimpan rahasia besar bagi pria seusianya. Dokter menuliskan bahwa semangka kaya akan senyawa L-citrulline, zat alami yang akan diubah tubuh menjadi L-arginine dan selanjutnya menjadi nitric oxide. Nitric oxide inilah yang menjadi kunci penting dalam memperlebar pembuluh darah, melancarkan sirkulasi, dan mendukung ereksi yang sehat pada pria lansia. Saya terkejut membaca penjelasan itu. Kenang Pak Harto, saya pikir hanya obat kuat yang bisa bantu. Ternyata ada yang alami dan lebih aman. Semangka juga memiliki kadar air tinggi yang membantu hidrasi tubuh dan mempercepat proses detoksifikasi. Kandungan likopen di dalamnya juga bekerja sebagai antioksidan yang melindungi jantung dan menurunkan risiko penyumbatan pembuluh darah. Sejak mengetahui manfaatnya, Pak Harto mulai membeli semangka setiap minggu. Ia memotongnya kecil-kecil dan menyimpannya dalam wadah tertutup di kulkas. Setiap pagi, setelah salat subuh, ia makan semangka segar sebelum meminum air putih hangat. Tak perlu waktu lama, dalam 1 minggu, ia mulai merasakan perbedaannya. Badannya terasa lebih ringan, tidak cepat lelah, dan yang paling membuatnya percaya diri, ia kembali merasakan gairah yang dulu hampir padam. Istrinya, Bu Asih, pun memperhatikan perubahan itu tanpa kata, tapi dengan senyum yang kembali sering hadir di wajahnya. Mereka kembali suka duduk berdua di teras rumah menjelang maghrib, bercerita dan tertawa kecil seperti dulu.
Pak Harto menyadari bahwa perubahan kecil dalam pola makan bisa membawa dampak besar dalam hidupnya. Ia bahkan menyarankan teman-teman prianya di pengajian untuk mulai makan semangka setiap hari. Namun, semangka bukan satu-satunya penyelamat. Dokter menyebut buah kedua yang bisa memperbaiki sirkulasi darah sekaligus mendukung produksi hormon penting pria. Buah ini kecil, warnanya ungu tua, dan rasanya sedikit asam. Pak Harto awalnya ragu ketika membaca buah kedua dalam buku kecil itu, anggur merah. Buah mungil yang sering disajikan dalam perayaan atau ditampilkan dalam iklan minuman mewah. Tapi ternyata, dokter menjelaskan bahwa anggur merah adalah salah satu buah terbaik untuk pria lanjut usia, terutama dalam mendukung kesehatan jantung dan sistem hormonal. Anggur merah mengandung senyawa resveratrol yang sangat tinggi. Zat ini berfungsi sebagai antioksidan kuat yang melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan dan pengerasan. Dengan pembuluh yang tetap lentur, aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ reproduksi, menjadi lebih lancar. Tak hanya itu, resveratrol juga disebut dalam berbagai studi mampu membantu tubuh menjaga kadar hormon testosteron. Bagi pria usia 65 ke atas, penurunan testosteron adalah hal yang alami, tapi bila dibiarkan, bisa memengaruhi energi, suasana hati, hingga hasrat seksual. Tubuh saya terasa lebih hidup, ujar Pak Harto setelah 2 minggu mengonsumsi anggur merah setiap hari. Ia membeli anggur lokal di pasar tradisional, mencucinya bersih, dan menyimpannya di kulkas. Setiap malam setelah makan, ia mengonsumsi segenggam kecil anggur sebagai penutup. Selain manfaat hormon, anggur merah juga membantu menjaga kadar kolesterol tetap stabil, menurunkan tekanan darah ringan, serta menjaga daya tahan tubuh secara menyeluruh. Kulitnya yang berwarna gelap mengandung flavonoid dan antosianin, zat yang membantu memperbaiki kerusakan sel akibat penuaan. Bu Asih, yang biasanya tidak terlalu suka anggur, mulai ikut mencicipi. Katanya, sejak melihat Pak Harto lebih semangat beraktivitas dan lebih sering tertawa, ia ingin ikut menjaga kesehatannya juga. Dengan kombinasi semangka dan anggur merah, Pak Harto mulai merasa dirinya kembali seperti pria di usia 50-an. Tidak sempurna seperti dulu, tapi cukup untuk menikmati hari-hari bersama istrinya dengan senyum dan semangat yang tak lagi lesu. Namun dokter belum berhenti di sana. Masih ada buah ketiga yang bisa mendukung sirkulasi darah, sekaligus menjaga kestabilan emosi dan tekanan darah. Buah ini sering dianggap camilan biasa, padahal fungsinya sangat besar untuk keseimbangan hormon dan peredaran darah. Buah ketiga dalam daftar dokter membuat Pak Harto tersenyum saat membacanya, bukan karena kejutannya, melainkan karena buah ini begitu dekat dan sederhana pisang. "Kalau pisang, saya sudah makan dari dulu," kata Pak Harto sambil mengangguk. Tapi ia baru sadar bahwa manfaatnya jauh lebih dalam dari sekadar mengenyangkan perut. Dokter menjelaskan bahwa pisang kaya akan kalium mineral penting yang membantu mengatur tekanan darah dan mendukung kontraksi otot yang sehat. Untuk lansia, menjaga tekanan darah tetap stabil adalah kunci utama agar aliran darah tidak terganggu dan risiko penyakit jantung bisa ditekan. Lebih dari itu, pisang juga mengandung vitamin B6 dan magnesium yang membantu produksi hormon bahagia seperti serotonin dan dopamin. Ini berdampak langsung pada suasana hati, gairah hidup, dan tentu saja hubungan emosional dengan pasangan. Pak Harto mulai menambahkan pisang ke dalam menu sarapan hariannya. Ia biasanya memakan 1 buah pisang sesaat sebelum jalan pagi keliling kompleks. "Tubuh saya terasa lebih bertenaga dan tidak gampang lemas," ujarnya. Yang lebih mengejutkan, ia tak lagi mengalami kram kaki di malam hari. Biasanya, ia sering terbangun karena rasa nyeri tiba-tiba. Tapi setelah rutin makan pisang, tidur malamnya jadi lebih tenang. Bu Asih pun ikut terbantu.
Dulu, ia sering khawatir melihat suaminya terbangun tengah malam karena kram. Sekarang, malam mereka menjadi lebih damai, bahkan lebih hangat dari sebelumnya. Dokter dalam buku itu juga menekankan pentingnya memilih pisang yang matang alami, bukan yang dipaksakan matang. Pisang yang matang dengan bintik hitam di kulitnya justru memiliki kadar antioksidan lebih tinggi dan lebih mudah dicerna oleh tubuh lansia. Namun, masih ada 2 buah lagi yang belum disebut. Yang satu memiliki warna oranye cerah dan kandungan vitamin yang memperlancar sirkulasi darah ke otak. Yang satu lagi penuh dengan lemak sehat yang mendukung keseimbangan hormon dan fungsi seksual secara menyeluruh. Buah keempat yang disarankan oleh dokter dalam buku itu adalah jeruk. Pak Harto merasa ini pilihan yang masuk akal. Jeruk sudah lama dikenal sebagai sumber vitamin C, tapi kali ini ia mempelajari bahwa manfaatnya lebih dalam dari sekadar menjaga kekebalan tubuh. Menurut penjelasan dokter, vitamin C dalam jeruk memiliki peran utama dalam pembentukan kolagen zat yang membuat dinding pembuluh darah tetap elastis dan kuat. Untuk pria lanjut usia, elastisitas pembuluh darah adalah hal penting agar darah bisa mengalir lancar ke seluruh tubuh, termasuk ke organ-organ vital yang mendukung keintiman. Tidak hanya itu, jeruk juga mengandung hesperidin dan flavonoid lain yang membantu menurunkan tekanan darah ringan dan memperbaiki aliran darah ke otak. Ini artinya, konsumsi jeruk secara rutin bisa membantu mengurangi risiko stroke ringan dan meningkatkan kejernihan pikiran lansia. Pak Harto mulai membiasakan diri meminum jus jeruk segar setiap sore hari. Ia tidak menambahkan gula, hanya memeras 2 buah jeruk manis dan menikmatinya dingin. Bu Asih pun ikut minum bersamanya. Mereka menjadikan itu sebagai rutinitas sore yang menyenangkan menyeruput jeruk sambil menikmati matahari terbenam dari beranda rumah. Setelah 2 minggu, badan saya terasa lebih segar, ujar Pak Harto. Yang paling terasa, saya jarang merasa berat di kepala dan tidak cepat lelah seperti sebelumnya. Jeruk juga membantu mengurangi peradangan dalam tubuh yang sering menjadi penyebab utama dari banyak penyakit kronis. Kombinasi dari antioksidan dan vitamin membuat jeruk menjadi buah pelindung harian bagi lansia yang ingin tetap aktif dan intim bersama pasangan. Tapi dokter belum selesai. Masih ada 1 buah lagi buah yang mungkin tidak dikira penting, namun justru mengandung lemak sehat yang sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan hormon dan mendukung fungsi seksual secara alami. Buah ini lembut, gurih, dan sering disalahpahami. Padahal ia adalah pelindung diam-diam bagi pria usia 65 tahun ke atas. Buah kelima dalam daftar dokter akhirnya terungkap alpukat. Buah yang seringkali diabaikan karena dianggap tinggi lemak. Tapi dokter menegaskan bahwa lemak dalam alpukat adalah lemak sehat tak jenuh tunggal yang justru sangat dibutuhkan tubuh, terutama bagi pria usia 65 tahun ke atas. Pak Harto awalnya ragu. Ia pikir alpukat bisa menyebabkan kolesterol naik. Tapi setelah membaca penjelasan dalam buku itu, ia sadar bahwa justru lemak baik inilah yang membantu tubuh memproduksi hormon penting, menjaga fleksibilitas membran sel, dan melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ reproduksi. Alpukat mengandung vitamin E, kalium, folat, dan lutein. Vitamin E dikenal sebagai antioksidan kuat yang membantu memperlambat penuaan sel, menjaga kulit tetap sehat, serta meningkatkan gairah seksual secara alami. Kalium membantu menjaga tekanan darah, sedangkan folat mendukung fungsi otak dan stabilitas suasana hati. Pak Harto mulai membiasakan diri memakan setengah buah alpukat setiap pagi, dicampur dengan sedikit perasan jeruk nipis. Rasanya segar dan membuat perut kenyang lebih lama. Ia merasa tidak mudah lapar, energi lebih stabil, dan yang paling penting, hubungannya dengan Bu Asih menjadi semakin harmonis. Dulu saya merasa malu karena merasa tak lagi berguna.
Katanya jujur. Tapi sekarang saya tahu bahwa semua bisa diperbaiki dari dalam. Bukan dengan obat, tapi dengan makanan yang tepat. Bu Asih juga senang melihat suaminya kembali semangat. Mereka kini lebih sering berbincang, tertawa, dan saling memperhatikan. Bukan karena ingin kembali muda, tapi karena mereka ingin tetap bahagia di masa tua bersama. 5 buah semangka, anggur merah, pisang, jeruk, dan alpukat membantu Pak Harto kembali percaya diri. Ia membuktikan bahwa keintiman dan vitalitas bukan milik orang muda saja. Dengan pola makan yang tepat, lansia pun bisa kembali menikmati hidup dengan penuh semangat dan kasih sayang. Ketika ditanya oleh sahabatnya di pengajian, Pak Harto hanya tersenyum dan berkata, "Kalau kalian ingin tetap kuat dan bahagia bersama istri, mulailah dari buah. Bukan hanya manis di lidah, tapi juga manis di hati."